Udah tutup pintunya. Makasih, Sep. Oke, selamat malam, siang, pagi, sore teman-teman. Nah, untuk saat ini gue mau ngebahas tentang lagu Belum Siap Kehilangannya Stefan Pasaribu. Jadi gue di sini sebagai sebagai pencipta lagu tersebut, gue pingin dong bercerita gimana awal mulanya bisa tercipta lagu itu gitu. Ya intinya gini, untuk merayakan 20 juta viewer di YouTube, jadi gue mau bercerita tentang gimana lagu itu gue bikin gitu. Soalnya banyak sekali teman-teman yang pingin tahu gitu, dari mulai komen-komen di YouTube ataupun ada yang langsung nge-DM ke gue. Nah, sekarang mumpung momennya pas nih, udah 20 juta viewer, jadi gue pingin sedikit bercerita di balik lagu Belum Siap Kehilangan itu seperti apa. Oke, jadi sederhana aja teman-teman. Gue di sini bukan untuk mengungkit luka lama, enggak. Karena jujur lagu itu gue sendiri bikin pada momen dimana gue ingat seseorang. Ya sebut aja mantan gue yang udah 8 tahun gak ketemu, gak berkabar, gue pun gak tahu kabarnya seperti apa. Jadi lagu itu sendiri gue bikin tahun 2017. Waktu itu gue masih tinggal di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Itu gue bikin lagu itu tuh spontan aja gitu. Ada dimana momen gue lagi ingat sang mantan. Ya udah gue bertanya-tanya aja sama diri sendiri gitu, kayak liriknya pun sederhana, gue nulisnya pun benar-benar nggak harus gue pikirin dalam biar kata-katanya bagus seperti apa, enggak. Jadi karena dari itu, jadi sewindu sudah ku tak mendengar suaramu udah. Jadi kayak pernah nggak sih bertanya gitu akan sesuatu hal yang emang telah lama hilang, terus mempertanyakan sama diri sendiri, wah dia apa kabar ya sekarang, terus dia gimana ya keadaannya sekarang, seperti itu, sesimpel itu teman-teman. Dan gue pun gak nyangka bahwa lagu itu akan se-viral seperti ini gitu, benar-benar di luar ekspektasi gue sebelumnya. Nah, gue kembali lagi meloncat ke bagian yang boleh dibilang ini penting juga, kenapa lagu itu bisa tembus di label besar Musika Studio. Nah, gue mungkin sedikit bercerita, gue bercerita dari situ dulu ya. Nanti biar gue flashback cerita tentang lagu itu, gue nanti di ending gitu. Jadi gue mau memperkenalkan dulu gimana ceritanya gue bisa masuk ke Musika Studio. Oke. Pada tahun 2019 akhir, gue di WhatsApp sama Indra X Peter Pan, Kang Indra The Titan. Dia bertanya ke gue, Gi ada lagu nggak? Katanya lagu yang kekinian. Gue bilang ada. Gue kan orangnya gitu aja ya, maksudnya yang penting ada aja dulu gitu. Ya gue coba sounding 3 lagu, termasuk lagu yang ini, yang BSK ini yang Belum Siap Kehilangan. Gue malah itu gue kirimnya ketiga gitu, lagu ketiga gue kirim. Nah pas dia dengar, dia langsung cocok tuh, wah ini keren nih lagu, kita harus cari penyanyinya katanya, yang cocok untuk bawain lagu itu. Nah dia dengan segala perjuangan dia, mungkin dia DM sana sini, nah ketemu sama Stefan Pasaribu. Dan kebetulan dia seorang YouTuber juga yang cover lagu, dan tampangnya mirip Bruno Mars. Bahkan si Kang Indra ini dulu bilang ke gue nggak nyebutin nama Stefan, gue dapet nih penyanyi katanya Bruno Mars Indonesia, katanya seperti itu. Dia langsung dikirimin fotonya. Ya udah di situ ajak ketemuan dah gitu. Dengan sehari setelah dia ngirim foto ke gue langsung disuruh datang ke kantor dan ketemu sama Stefan. Nah kebetulan pas hari itu juga dia suruh cobain bawain lagunya. Yang waktu itu gue masih kasih judul Sewindu. Di
dia bawain lagunya dengan notasi yang seadanya, karena gue waktu itu gue ngasih ke Kang Indra tuh gue kasih suara teman gue namanya Agiyasa. Ya, dia yang pertama kali bawain lagu itu, dia rekam cuma voice note di handphone terus dikirim ke gue seperti itu. Nah itu didengerin ke Stefan, dan nggak tahu ada angin apa waktu itu Stefan tiba-tiba suka lagu itu, tiba-tiba udah suka aja gitu. Gue pingin lagu ini, gue pingin bawain, dan ternyata lagunya masuk ke suasana hati dia yang udah kehilangan orang tuanya, kehilangan bokapnya seperti itu, makanya nyambung. Nah lanjut, intinya udah sepakat tuh mau dinyanyiin sama dia. Nah kita kendalanya di siapa yang mau bikin aransemen lagu ini gitu, musiknya. Setelah diskusi sama Stefan, sama Kang Indra dan timnya, akhirnya kita sepakat untuk dibikinin lagu sama David Noah waktu itu. Oke. Nah di tengah-tengah pembikinan lagu tersebut ada kata Dev itu ada sesuatu yang ganjal di refnya, karena jujur di refnya ini katanya mirip sama lagu orang lain gitu ya, sebut aja ST12 lah, seperti itu, mirip nadanya seperti itu. Terus dia minta izin, lagi ini gimana kalau gua robah sedikit pas refnya aja nadanya. Pas awalnya kan kalau nggak salah ya, gua nadanya tuh ternyata belum siap aku kehilanganmu, belum sanggup untuk jauh dari dirimu. Nah itu nadanya, itu nada pertama gua bikin. Nah akhirnya Kang Devi tuh yang cari dengan kepiawaian dia main piano, akhirnya nadanya notasinya jadi ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Nah itu Kang David yang bikin nada tersebut. Terus dia bertanya lagi gue, gimana ini kalau gini? Nggak apa-apa. Gue bilang nggak apa-apa Kang, gue percaya aja, yang penting bagus, gue bilang, sesimpel itu. Nah udah gue bikin rekam. Nah ini ada videonya nih waktu gue bikin sama Kang David untuk nadanya, notasi dan sebagainya, ada Indra juga di situ. Ya sesimpel itu teman-teman. Jadi gue pun mengerjakan lagu itu nggak berekspektasi bahwa lagu ini akan besar, akan booming kayak sekarang, nggak. Yang penting udah muncul aja dulu ke permukaan karya gue yang pengen diterima di Musika itu dari tahun 2009. Waktu itu gue masih ngeband sama Cakrakan di kampung. Gue pun pernah nge-DM Ibu Acin lewat Facebook waktu itu, dan itu pun jadi pembahasan ketika kita gathering press conference lagu ini gitu. Ya udah sesimpel itu, dan akhirnya udah dikerjain sama Kang David, terus meeting sama pihak Musika, udah jadi lagunya seperti yang sudah kalian lihat sekarang gitu. Sesimpel itu teman-teman. Jadi intinya gue mengerjakan hal itu pun gak berpikir bahwa akan sebesar ini. Ya udah yang penting muncul aja dulu gitu di Musika, sesimpel itu. Ya alhamdulillah gitu, responnya bagus, dan sekarang udah 21 juta yang nonton. Wah di luar ekspektasi deh, pokoknya gue seneng banget. Dan juga jadi hal yang apa ya, jadi apa ya, bukan beban sih jatuhnya. Jadi ngerasa bahwa gue di situ bisa mewakili hati-hati orang yang emang lagi sedih, kehilangan sesuatu, bukan cuma kekasih, tapi kehilangan orang tua, kehilangan apapun dalam hidupnya. Makanya di TikTok tuh viral gitu tentang kematian, tentang apalah gitu yang berhubungan dengan kesedihan seperti itu teman-teman. Nah, gue loncat lagi nih. Kenapa gue bisa tercipta lagu bertema tentang belum siap kehilangan? Sebenarnya agak malu juga sih gue bercerita. Masa Ki gak move on, katanya udah 8 tahun gak move on. Bukan masalah gak move onnya, cuma kan ada masanya kita tuh kadang suka teringat gitu akan momen dimana kita masih bersama dengan orang yang pernah kita sayang dulu. Momen itu tiba-tiba muncul aja. Nah itu yang gue rasakan gitu teman-teman. Jadi gue mau klarifikasi, gue udah move on 100%, gue udah move on. Bahkan gue udah pacaran lagi di sini di Jakarta, udah menjalin hubungan lagi dengan perempuan gitu. Tapi ada momen kok gue jadi inget ya ke mantan dulu, waktu gue di kampung, waktu gue masih merintis lagi ngeband. Bahkan dia punya cita-cita nanti, kamu kalau udah sukses di band tolong salamin ke Indra Peter Pan, waktu itu masih di Peter Pan, bahwa
aku ngefans sama dia, tolong kamu salamin ya gitu. Nah itu juga yang jadi apa ya, jadi bikin gue ketawa-ketawa tuh, kok bisa ya gue bikin lagu buat mantan gue yang itu, yang ngefans sama si Indra, terus tiba-tiba si Indra juga yang ngebantu gue untuk membawa lagu itu ke musika gitu. Jadi agak apa ya, koneksinya tuh apa ya, pas gitu maksudnya. Jadi semesta tuh udah mengatur sedemikian rupa supaya terjadi momen tersebut, dan gue menggapai impian gue supaya lagu gue masuk ke musika, dan gue bisa berhasil menyampaikan pesan apa yang dibilang mantan gue itu, supaya dia tolong salamin gitu ke si Indra. Dan gue udah sampaikan, dan si Indra pun sampai bengong gitu, serius gitu sampai segitunya. Iya, gue bilang gitu. Ya itulah, kembali lagi atas kuasa Allah teman-teman. Jadi banyak pelajaran dari lagu ini. Ketika gue merasakan hal kepahitan sekarang ataupun sebelumnya, jadi gue ambil positifnya aja. Jadi nggak semuanya hal yang buruk itu selalu buruk buat kita. Allah tuh punya rencana jauh lebih baik buat kita gitu. Mungkin gue waktu itu ketika patah hati, gue berpikir bahwa Allah nggak adil dan Allah nggak ada buat gue gitu waktu itu. Tapi ketika gue di posisi sekarang, gue justru berterima kasih atas kejadian hal yang menyakitkan waktu itu gitu. Banyak sekali pelajaran teman-teman. Jadi jangan takut nih kalian, buat kalian yang lagi patah hati sekarang, mendapatkan momen terburuk dalam hidup kalian. Kalian harus selalu stay di situ, nikmati prosesnya. Ya udah, jadikan sesuatu pelajaran, dan kalau bisa jadikan karya kayak gue. Bukan dilarikan ke hal yang negatif. Itu yang pesan yang pingin gue sampaikan sebenarnya. Bukan hanya dari cerita gimana patah hati itu yang menjadikan kita keterpurukan, gagal move on dan sebagainya, terus menyalahkan semuanya. Enggak gitu, poinnya nggak di situ. Jadi gue pingin berpesan bahwa ketika kalian mendapatkan masalah, udah nikmati aja prosesnya, dan harus yakin bahwa rencana Allah tuh jauh lebih baik dari apa yang kita rencanakan gitu. Seperti itu. Gitu teman-teman. Dan juga banyak yang bertanya bahwa apa ya, lagu Belum Siap Kehilangan itu sebenarnya itu diciptain Kang Agi katanya. Buat siapa katanya? Ya gue jawab di sini ya buat mantan gitu. Jadi nggak ada berhubungannya dengan kehilangan orang tua yang udah meninggal atau gimana, enggak. Dan juga ada yang bertanya, Kang, kekasihnya meninggal ya? Gue bilang enggak, alhamdulillah dia masih sehat walafiat. Kita pun masih enggak ada komunikasi, enggak. Cuma gue tahu dia masih sehat walafiat. Udah gitu aja gitu. Dan apalagi ya, dan dampak positifnya juga ke gue, jadi gue bisa sekarang tuh bisa lebih mengekspresikan apa yang ada keluh kesah hati gue gitu melalui karya lagu. Banyak juga alhamdulillah orang-orang yang pengen dibikinin lagu sama gue, dan ada beberapa penyanyi juga yang mungkin akan rilis di tahun ini bawain karya gue aja. Banyak hal lah. Jadi gue ambil pelajaran bahwa jadikanlah patah hatimu, apa itu kerisauan hati, menjadikan suatu hal yang positif dan karya. Seperti itu teman-teman. Oke, apa lagi ya? Gue oh iya, ada juga yang bertanya apakah di musika itu Kang Agi eksklusif katanya, terikat kontrak atau enggak. Jadi gue di situ di musika cuma ya udah kita gue kerja sama mereka, udah nggak ada terikat kontrak harus ke musika terus lagunya, enggak gitu. Dan juga kebetulan Stefan ini pas aja bawainnya gitu. Jadi frekuensi kita tuh antara David, Kang Indra, terus Stefan frekuensinya pas gitu. Jadi gue di sini juga bukan berarti gue sok jago bikin lagu itu, enggak teman-teman. Jadi gue pun masih belajar, tetap kekompakan sih. Frekuensi itu yang terpenting gitu. Ya berasa ini aja sih. Gue kan anak belum apa-apa nih gitu, tiba-tiba
udah bersanding dengan musisi yang emang udah mempunyai kelas gitu, David Noah, Indra. Ya kayak mimpi aja sih gitu, kok bisa ya gue nyelip di antara mereka gitu. Dan lagunya sekarang diterima sama masyarakat. Mungkin kalian juga yang udah nonton, juga terima kasih yang udah komen-komen ngasih support ke gue. Ini juga mungkin beberapa komen teman-teman bisa dibaca dari gue ambil dari potongan YouTube gitu, yang ada bilang terima kasih Kang Agi udah mewakili lagunya benar-benar aku banget yang aku alamin, seperti itu ya. Jadi oh ya, untuk kedepannya gimana katanya, ada lagu buat Stefan lagi nggak? Ada teman-teman, tungguin aja ya, gue udah bikin sesuatu yang spesial lah buat dia. Mudah-mudahan lagunya juga bisa naik sama kayak lagu ini, Belum Siap Kehilangan. Temanya ya pasti tentang kegalauan tentang apa yang pernah gue rasakan sih. Intinya gue tuh pingin mengungkapkan apa yang gue rasakan dan diterima dengan hati juga gitu. Mudah-mudahan kita satu frekuensi, kalian pernah mengalami hal tersebut, apa yang pernah gue alamin, makanya nyambung gitu, seperti itu. Tahun depan mungkin ya, tungguin aja. Juga apa ya, mungkin buat seseorang mantan gue juga yang nonton, kali aja nonton, gue di sini mau bilang terima kasih udah memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam hidup. Dan aku udah sampaikan salam kamu ke Indra waktu itu. Ingat banget tahun 2006 apa 2007 kamu pernah bilang salamin ke Indra, aku udah sampaikan. Jadi janjiku udah ya, maksudnya pesan kamu udah aku sampaikan. Jadi aku nggak punya utang lagi gitu. Ya udah gitu aja teman-teman, terima kasih banyak udah nonton. Jadi intinya nikmati aja prosesnya. Ketika kamu berkeluh kesah, rasa sakit hati atau apapun itu dalam kehidupan, tetap harus selalu berpikiran positif ya. Oke. Gua pamit teman-teman. Mungkin kita next kita cerita-cerita lagi ketika gua nanti mengeluarkan single lagu, entah itu yang nyanyi siapa dan akan seperti apa, nanti gua akan cerita di balik lagu tersebut. Oke, gitu aja kali ya. Oke, pamit teman-teman. Yuk, terima kasih sudah nonton ya. Like bagi yang suka dan dislike bagi yang tidak suka. Komen-komen silakan, ini mention ke siapapun boleh. Ya, gue pamit teman-teman. Oke, karena ini nggak ada orang, gue harus matiin kameranya dari situ. Dah, assalamualaikum.